teman-teman subscriber yang berbahagia, mari kita renungkan berbagai macam peristiwa saat hidup kita sebelum ada pandemi. Semua berjalan seperti biasa, kita bekerja seperti biasa, berangkat ke sekolah seperti biasa, berangkat berbisnis mungkin seperti biasa, mungkin pas lagi moncer-moncernya bisnis kita misalnya. Tetapi setelah pandemi, tadinya jalan-jalan yang macet luar biasa tiba-tiba kosong, atau bahkan memiliki titik keramaian yang tidak seperti biasa. Mungkin saja dia ramai pada jam-jam tertentu misalnya, berbeda ketika sebelum pandemi. Ramai aktivitas manusia di jam sibuk kerja, di jam sibuk pulang sekolah, di jam sibuk pergi sekolah, di jam sibuk pergi beraktivitas, pulang dari aktivitas. Itu pasti ada jam-jam sibuk yang selalu rutin. Tetapi setelah pandemi, kita melihat dan menyaksikan bahwa dunia kita saat ini betul-betul berubah. Aktivitas peribadatan, ibadah yang tadinya kita terbiasa melakukannya di masjid, di musola, di surau, dan lain-lain, di tempat-tempat peribadatan yang sangat sakral, itu tiba-tiba kita harus menyadari bahwa kita harus mengubah perilaku ritual kita. Dari ritual yang berada, dari praktik ritual yang di luar rumah, menjadi praktik ritual yang di dalam rumah. Tentunya ini bukan hal yang sangat biasa. Ini sesuatu yang pertama kali terjadi, bukan hal yang biasa. Ini pertama kali terjadi di dalam hidup saya mungkin. Tentu saja dalam hidup, selama Anda hidup di dunia ini, pasti Anda merasakan ini hal yang baru. Mungkin saja, kecuali bagi orang-orang yang pernah mengalami musibah atau bencana yang mengharuskannya tidak lagi melakukan aktivitas di luar. Tetapi secara global, ini musibah yang sangat baru dalam sejarah kehidupan manusia, di mana penyebaran COVID atau coronavirus 19 ini sangat tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Hanya dalam waktu 6 bulan saja, itu jutaan orang terinfeksi, dinyatakan positif, dan ratusan ribu orang dinyatakan meninggal. Ini musibah yang tentu saja pertama kali kita lihat dan kita alami bersama. Lalu bagaimana dengan ritual ibadah kita nih? Gimana sih biasanya kita kan pergi ke masjid, biasa kita pergi ke musola. Tiba-tiba kita harus memindahkan ritual yang tadinya ada di masjid lalu ada di rumah. Sebenarnya dalam fikih, dalam hukum Islam, itu banyak sekali pilihan yang terkait dengan ritual ibadah. Dalam kondisi yang terdesak, misalnya dalam kondisi yang seperti ini, itu pernah dialami. Dalam kondisi terdesak artinya bukan pandemi ya, mungkin selain pandemi orang terdesak, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat misalnya, karena ada banjir, karena ada lumpur, karena ada yang lain-lain begitu, yang kira-kira membahayakan nyawa
itu harus dihindari. Bahkan Nabi Muhammad SAW di awal ketika perintah sholat Jumat misalnya diberikan, itu tidak dilakukan langsung saat itu, karena perintah itu turun ketika Nabi berada di kota Mekah, dan di mana itu sangat beresiko bila dilaksanakan. Baru kemudian setelah Nabi hijrah, para sahabat hijrah, baru menunaikan sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Kenapa Nabi tidak melakukan itu? Karena mengingat potensi bahaya bagi umat. Bagaimana nyawa yang menjadi taruhan, sementara kita masih bisa melakukan ibadah yang alternatif tadi. Ada alternatif dalam ibadah. Ada ibadah yang menjadi alternatif dari sholat Jumat, misalnya sholat zuhur. Bagi orang yang berpergian, bisa di hari Jumat dan bertepatan dengan waktu sholat Jumat, misalnya orang terbang dari Makassar ke Jakarta di jam ketika sholat Jumat, dan di mana penerbangan harus dilakukan saat itu, tentu saja dia harus kehilangan kesempatan untuk sholat Jumat berjamaah di masjid karena dia sedang berada di udara misalnya. Itu ada perintah boleh menggantinya dengan sholat zuhur atau dijamak qashar sekalian dengan sholat asar. Itu ibadah punya alternatif. Karena kenapa? Karena tujuan dari penurunan syariat itu ada 5 prinsip. Pertama, hifzun nafas, memelihara jiwa. Kedua itu hifzul akal, memelihara akal, kecerdasan, intelijensia. Dan ada yang ketiga, hifzuddin, memelihara agama. Baru yang keempat, memelihara keturunan atau hifzun nasl. Dan yang kelima, memelihara harta. Jadi maqasid syariah yang 5 ini adalah maqasid syariah yang doruri, yang primer. Ada maqasid syariah yang hajiat atau sekunder, dan ada lagi maqasid syariah yang tersier. Ada beragam maqasid, tapi maqasid yang doruri ini, yang primer ini harus dijaga. Nah, untuk menjamin keberlangsungan hidup, satu sisi keberlangsungan hidup adalah suatu kewajiban yang harus dijaga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hidup manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hidup manusia. Bahkan saking mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua rizkinya di darat, di laut, untuk manusia, untuk menghargai kehidupan manusia. Betapa pentingnya nyawa manusia, sehingga harus dipelihara, dijaga. Nah, sementara ritual peribadatan itu memiliki alternatif Ada kewajiban di level ritual itu memiliki alternatif, tetapi kewajiban yang di level maqasid atau yang sesuatu yang sangat prinsipil itu tidak bisa ditawar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan engkau tempatkan dirimu dalam kehancuran. Ini yang sesuatu yang penting harus kita ingat, bahwa menjaga diri adalah sesuatu yang sangat primer. Lalu bagaimana dengan ibadah di rumah? Tujuan dari ibadah adalah meningkatkan spiritualitas, meningkatkan rasa
spiritualitas, keimanan yang tinggi. Di sini spiritualitas kita diuji. Apakah spiritualitas kita bisa dibangun dalam kondisi seperti ini atau tidak? Atau mungkin dulu spiritualitas kita sangat bergantung sekali dengan peribadatan kolektif di masjid misalnya, tetapi kita gagal membangun spiritualitas kita di rumah. Di sini adalah satu tantangan tersendiri bagaimana agar kita bisa membangun kehidupan spiritual kita bersama suami kita, bersama istri kita, bersama ayah ibu kita, bersama anak-anak kita di dalam rumah. Mungkin dulu sebelum pandemi kita bisa membangun spiritualitas kita sendiri. Sholat Jumat kita hanya bisa membangun spiritualitas kita sebagai laki-laki, tanpa bisa membangun spiritualitas kita dengan keluarga. Nah, di sini spiritualitas kita diuji, dan bagaimana kita bisa membangun spiritualitas kita bersama keluarga. Tidak saja spiritualitas kita kembali untuk diri kita, kembali untuk individu, karena spiritualitas itu, keimanan itu tidak hanya milik laki-laki, tetapi spiritualitas itu juga milik perempuan. Nah, di sini tugasnya kita bisa kembali bermuhasabah. Ternyata di balik pandemi ada kebaikan, ada nilai positif, nilai manfaat. Bagaimana kita harus bisa membangun spiritualitas kita di dalam rumah bersama keluarga kita, meningkatkan hati keimanan kita, meningkatkan rasa keimanan kita, meningkatkan rasa spiritualitas kita bersama suami kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, bersama orang tua kita, ayah ibu kita, atau bersama dengan anak-anak kita. Atau mungkin kita meningkatkan kualitas kita secara sendirian, ya, bagi orang yang mungkin sendiri di rumah. Dan tentu saja kullu ardin masjidun, setiap bumi dimanapun itu adalah masjid. Dan jadikanlah rumah kita adalah tempat sujud kita sebagaimana tempat sujud kita di masjid. Lebih, kalau bisa kualitasnya lebih baik bersama keluarga kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.